Bab ke-214. Ingatlah aku. Ayunda tidak berani mengangkat wajahnya saat ada di hadapan Yusuf, apalagi setelah ayahnya pergi karena dipanggil Miftah untuk menyambut saudara yang sudah mulai berdatangan. Ayunda, aku tidak ingin basa-basi lagi. Aku sangat kecewa karena kamu sama sekali tidak mengingat aku. Aku merindukan kamu yang dulu, di mana kamu selalu mencariku dan membuntutiku saat di pesantren. Kamu yang nakal dan meminta aku untuk melakukan sesuatu yang saat itu aku anggap merepotkan. Tetapi Ayunda, jika waktu bisa diulang, aku ingin kita kembali ke masa lalu, dan aku akan menawarkan diri untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Ucap Yusuf pilu. Maaf, Kak Yusuf. Tapi hatiku mengatakan untuk menerima Kak Helmi. Jawab Ayunda tegang. Ayunda, lihatlah aku. Apakah kamu melupakan wajah ini? Apakah kamu lupa jika kamu pernah menciumku? Sela Yusuf dengan tatapan sendu. Ayunda kaget, dia sama sekali tidak ingat. Dan cerita mengenai mencium seakan mengusik jika kekepuan Ayunda. Tetapi Ayunda sangat malu untuk bertanya. Kamu sama sekali tidak ingat? Ketika di pondok pesantren kamu memanjat pohon belimbing tetapi kamu tidak bisa turun. Aku yang hendak berangkat mengaji jadi bolos karena takut kamu kenapa-napa. Saat turun kamu main loncat saja dan kamu menciumku. Saat itu kamu berjanji mau menikahiku, Ayunda. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun aku menunggumu, tapi kamu malah melupakan semua itu. Ucap Yusuf. Maaf, Kak Yusuf. Aku sama sekali tidak ingat. Waktu itu aku masih kecil, mungkin saja aku hanya bercanda. Jawab Ayunda salah tingkah. Ayunda memberanikan untuk mengangkat wajahnya, dan terlihat jelas bagaimana kecewanya Yusuf. Jika kamu suka lelaki seperti Helmi, aku bisa menjadi seperti dirinya. Sela Yusuf dengan tatapan yang serius, menembak ke jantung Ayunda. Ayunda serasa terpanah tepat pada hatinya, tatapan mata yang memikat dan wajah tampan Yusuf memang tiada tanding. Bahkan lebih tampan dari Helmi, hanya saja Ayunda tidak bisa meninggalkan Helmi. Jantungnya berdetak kencang. Ada perasaan lain di hatinya. Siapa yang sebenarnya aku cintai? Apakah di masa lalu aku memang pernah mencintai Yusuf? Tapi aku sama sekali tidak ingat apapun. Batin Ayunda. Ayunda, aku bisa merasakannya. Masih ada sisa cinta di hatiku. Hanya saja karena Helmi yang selalu ada sehingga kamu ketergantungan padanya. Semua salahku, mengira jika aku hanya mencintaimu dalam doa cukup membuat kamu bertahan pada perjodohan kita. Tapi Ayunda, selama lebih dari 10 tahun aku menunggumu Ayunda. Aku tidak ingin menyalahkan kenapa kamu sama sekali tidak ingat padaku. Tapi kenapa takdir begitu kejam? Gumam Yusuf sambil mengangkat wajahnya menatap dinding, berusaha agar air matanya tidak terjatuh. Ayunda bisa merasakan kesedihan itu. Mungkin jika saja Ayunda tidak pernah bertemu dengan Helmi, dia sudah pasti menerima Yusuf. Helmi baru selesai dengan pekerjaannya. Sedari tadi hatinya tidak tenang, seolah ada sesuatu yang menusuk-nusuk dadanya. Dia sudah menelpon Ayunda tetapi tidak diangkat. Dia pun langsung mandi di kantor dan berganti pakaian dari sana, kemudian langsung meluncur ke kediaman mertua Arjun. Sesampainya dia di sana, Helmi melihat ada gelagat aneh pada calon mertuanya, tersenyum seolah tidak enak hati. Dia pun meminta izin ke toilet, padahal dia ingin mencari Ayunda. Dan betapa terkejutnya jika dia melihat Ayunda tengah ngobrol bersama Yusuf. Helmi ingin marah. Dia teramat cemburu dan tidak rela Ayunda bersama lelaki lain. Sebelum mendekat, Helmi menarik napas dalam-dalam untuk meredakan emosinya. Dia tidak mau membuat keributan di rumah orang lain apalagi sedang banyak tamu. Tetapi ketika dia mendengar semua cerita Yusuf, hatinya berdesir. Assalamualaikum. Salam. Helmi tersenyum tenang. Waalaikumsalam. Jawab Yusuf dan Ayunda. Helmi nyengir, Ayunda tampak gugup dan ketakutan seolah ketahuan selingkuh. Benar-benar rasanya ingin menghukumnya. Kak Helmi baru datang? Tanya Ayunda. Iya, ada Yusuf. Kamu kapan pulang ke Indonesia?
Kebetulan kamu di sini, seminggu lagi aku dan Ayunda mau ijab, kira-kira kamu masih di sini tidak? Tanya Helmi ramah. Seminggu? Pekik Ayunda kaget. Ya, seminggu lagi kita ijab dulu. Seminggu kemudian baru mengadakan pesta. Semua sudah aku atur, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Jawab Helmi lembut tetapi penuh ketegasan. Ayunda semakin tegang, berdiri di antara dua lelaki yang membuat dirinya gemetar hatinya. Bukannya pernikahan masih 2 bulanan lagi? Tanya Yusuf lemas tak berdaya. Niat baik tidak boleh ditunda, apalagi calon istriku ini sangat menarik sampai membuat banyak orang datang mendekat. Balas Helmi tegas. Ayunda kebingungan, ingin bilang tidak tetapi lirik mata Helmi seolah ingin menerkamnya. Dia kini seperti domba kecil yang siap disantap harimau. Sayangku, kamu dipanggil ke Analatuh, katanya minta ditemanin. Selah Helmi. Ya, Kak Helmi. Kak Yusuf, aku permisi dulu ya, Assalamualaikum. Pamit Ayunda langsung pergi. Waalaikumsalam. Jawab Helmi dan Yusuf bersamaan. Kini hanya ada Helmi dan Yusuf. Mereka berdua dalam diam saling ingin menyerang tetapi mereka sadar dengan keadaan. Yusuf, duduklah. Sudah lama kita tidak mengobrol. Sejak tadi berdiri terus pasti lelah. Tawar Helmi. Ya, terima kasih. Kita memang butuh mengobrol. Jawab Yusuf tak takut sama sekali. Kau tahu kalau Ayunda sudah mau menikah denganku? Kenapa kamu masih mengganggunya? Tanya Helmi kalem tapi menusuk. Kau mungkin tidak percaya, tapi aku bisa mendengar isi hati seseorang dan bisa melihat masa depan. Walau tidak jelas, tetapi kelak Ayunda akan kembali ke sisiku entah dengan cara seperti apa, karena manusia diberi kelebihan tetapi juga memiliki keterbatasan. Jawab Yusuf serius. Helmi syok, tetapi dia tidak mau mempercayainya. Dengan cara apapun Helmi ingin menjaga Ayunda agar tidak pergi dari pelukannya. Kalau begitu kamu bisa membaca isi hati Ayunda dong. Kalau dia mencintaiku buktinya dia memilih aku. Balas Helmi santai, aslinya sudah meradang. Iya, dia mencintaimu karena kamu selalu ada. Tetapi jangan melupakan fakta jika relung hatinya yang terdalam mencintaiku. Hanya saja dia lupa semua tentang diriku. Ibarat kata saat ini Ayunda sedang tersesat, tapi di masa yang akan datang aku bisa melihat jika Ayunda kembali padaku. Aku sudah selesai mengobrol, aku mau ke depan dulu sebentar lagi keluargaku datang. Balas Yusuf. Iya, aku juga mau ke depan. Mari kita berjalan sama-sama. Jawab Helmi mencoba untuk tenang. Tetapi aslinya Helmi resah, bagaimana bisa di masa depan Ayunda akan kembali pada Yusuf? Dia tidak mau mempercayainya. Pasti Yusuf membuat untuk mengecoh dirinya. Sesampainya di depan rombongan keluarga Yusuf datang, bahkan para ustadz yang jauh lebih tua saat melihat Yusuf langsung sungkem. Itu membuktikan sebagai putra kiai posisi Yusuf sangat terhormat. Tahta yang tidak akan bisa dibeli oleh kesuksesan dan kekayaan. Aku tak boleh gentar, Ayunda menerima Aju saja itu sudah cukup. Batin Helmi.